Kula rawuh mboten niat nyukani mau itu, jadi kula niat ngaos teng Gus Najib, wau kula pun maos Yasin. Beliau ini nggih teman bapak kula tapi senior bapak kula, terus sering kepanggih teng hall Gebang Putih, semaan ya, semaan teng Gebang Putih teng Ampel. Di bapak kula lebih senior. Kula nggih beberapa kali sowan dan beliau adalah orang yang baik sekali. Kula kepengin santri-santri ngertos ukuran baik niku saged ngambil sikap adnal halat. Adnal halat itu sikap paling rendah. Karena agama ini butuh nilai minimal. Kalau bolak-balik kampanye agama ini butuh nilai minimal. Terus jenengan ampun bayangno dunia niku ideal. Suwe-suwe dadi khawarid. Khawarid itu bayangno dunia niku ideal sampai Nabi mau digugat. Terus lane kiai-kiai yo do saenake dhewe ono sing rokokan, wong besamit nggih. Mbek kula wonten Gus Dar men rokokan. Niku nggih kula dalil ora tau menang. Kula Mbah Nafek niku rokokan terus. Kula mboten rokokan, dinyek. Rokok cara kowe piye? Nggih, mboten wani ngukumi Mbah. Wis misale cara kowe haram iku bener aku. Ning dinggon barang haram diobong. Jadi umpama haram bener aku. Jadi rokok itu haram, berhubung haram diobong. Jadi kula niku ora tau menang Gus Dar Gus Hamid ya. Tapi insyaallah teng akhirat menang kula. Nah, setelah menang kula niku piye-piye niku jenenge ra rokok kan gak ono hisabe. Nek rokok ahli hisab. Dene iki kula ge kalian Gus Najib yang mesti guyon. Kula niku kencen umume kiai seneng guyon. Mumpun ngempete mun kataan. Kadang ya wayah rawani, kadang ape apa-apa rawani hiburane yo guyon. Wau Gus Dar ge ngeluh ngoten Mbah Munawir nak tawafe saged khatam Quran Gus. Tapi hiburane garwane kathah. Lah kula niki mboten. Long niki keluarga standar nggih karena riyen Mbah Munawir ngaos Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat niku nate ngaos buyut kula ke-8 namine Mbah Soleh Asnawi Sepuh. Niku buyut kula ke-8 napa pinten. Mbah kula kandung namine Fatimah, gadah ibu Sofia, Hafsah, Maksum, Soleh. Terus niki dzurriyyah tambah napa mimba. Terus nggih biasa mawon semua saling menghormati. Terus kula pas niku jagungan kalian Mbah Nafek, kalian Mbah Muat. Niku nggih pernah sepuh danten. Jadi Mbah Muat iki ngoten. Rokok iku nak haram, malah keliru mbok simpen. Nek mbok rokok jenenge mbok simpen, tapi nak dirokok dihancurkan. Berarti sing muni haram kudu rokok, perkarane menghancurkan. Terus ora tau menang les pokoke secara debat. Tapi ini penting kula aturaken kula eling dawuh Mbah Mun. Wong iku kudu maklumi sing wis ana, sementing gak haram ora maksiat. Kok nek kowe darani rokok haram, ya darani kiye-kiye sing rokok fasik. Padahal Mbah Makhrus itu ya rokok. Mbah Mun mboten rokok, ngaramno santrine rokok rawani mergo eling Mbah Makhrus. Lah kula akhire ya anut Mbah Mun, santri kula sing rokok niku kathah, padahal kula mboten rokok. Anggere ape ngaramno kuwi eling Mbah Makhrus, Gus Najib, Gus Hamid. Terus koyo minoritas kula. Dadi akhire kiai wedi santri nggih kula niki. Mergo santriku mirip kiaiku, mirip guru-guruku. Meskipun mirip itu dalam hal nembe rokoke. Akhirnya nggih mboten wani. Kula namung badhe cerita nggih. Kula suwun dzurriyyah saking Mbah Munawir iku gadah watak asobiah. Asobiah niku yang positif tapi tentu yang positif. Kula riyen ngapal Al-Qur'an niku mboten nate diutus bapak. Bapak kula Ki Nur Salim nggih akrab sangat kalian Gus Najib, senior Gus Najib. Riyen ngaos teng Badullah, tapi sederenge mun hafal Quran saking dalem, saking keluarga, saking Kiai Subaidi. Riyen Badullah kira masyhur nate ngaos Kiai Said Sampang. Di antara ya, dulu nggak ada guru tunggal karena Indonesia berlimpah tiang alim, tiang hafid. Jadi mboten enten negara barokah kados Indonesia. Kula eling dawuh Mbah Mun, niki kalimat itu tidak saya rubah sama sekali. Bahasanya begini Mbah Mun. Andalusia itu guling. Andalusia itu sing riyen nate ana Ibnu Malik, wonten Imam Qurtubi, sing aran kitab Imam Syatibi ini termasuk tiang Qurtubah. Sing nadzomaken qiraah napa? Sab'ah nggih Khirzul Amani sing dipakai Mbah Munawir mau Sab'ah niku berdasar kitab Khirzul Amani, terkenal Nazmus Syatibiyah. Sing terus diringkas Kiai Arwani dados Faidul Barokat kesi. Iku dawuh Mbah Mun niku. Kula eling kalimat iku nih. Pangeran gak terima nak sing maca tasbih kurang, mulane gawe Demak Bintoro.
Redaksinya begitu, pangeran gak terima. Nah, semua tasbih kurang neng Eropa, neng Andalusia, neng Spanyol mereka. Pangeran kayak Demak Bintoro. Jadi, dan jelas saat ini kesampaian. Rian ketika Andalusia niku kathah tiang alim, niku gitu sangat ngarang kitab. Wong roh kabeh wonten Ibnu Malik ngarang Alfiyah. Wonten Imam Syatibi ngarang nadzuman apa qiraah sab'ah. Begitu luar biasa cara nazumkan sampai jadi keramat. Niku ditawafno 1000 kali kitab Syatibi. Terus ditiru Mbah Munawir tawaf sak khataman. Terus ditiru putune mau cerita tok dereng lampahi. Tapi lumayan buron cerita. Niki buatan gosok Gus Dur lah, kalau mau digosok buatan sakit males. Tapi kalau akrab lah, kalau hormat betul sama beliau. Tapi ini kalau cerita, tadi ciri utama agama niku saling diwaris. Riyen bapak kalau buatan nanti ngenten kalau hafal Quran, tapi ngendikannya ngenten tok. Hak kena hafal Quran, iku mateni obor. Sebenarnya anak merapal luwih duwe alasan. Bapakku ora apa. Jadi angger bapaknya alim, anaknya alim. Putune alim itu gampang, anaknya itu tertekan terus lah, kan gak ada alasan. Tidak bapak ya alim, anaknya maklaran, enak lah, putu ini pun enak lah. Mereka pas bapak wis maklaran. Jadi sanad itu harus kita jaga. Karena kalau seneng Zuriyah Kiai Munawir itu sih betul Quran. Meskipun betul Quran bentuknya nggak harus hafal ya. Wonten sing khidmah, binati yang sing macam-macam. Riyen nggih teng dunia Gus wonten Gus Me, wonten Gus Nasi, wonten banyak lah Gus-Gus yang binati yang macam-macam. Teng politik riyen Gus Wahid nggih politik, Gus Dur nggih Mbah Mun Mbak ada putra Gus Yasin. Yang penting itu ada mental bina apa masyarakat. Wasiat yang sering diulang-ulang oleh Mbah Kula niku suatu saat ini yang diceritakan Imam Ghazali, suatu saat ada abid zahid alim. Karena kumpul wong mangkel sering kecewa terus uzlah teng dhuwur gunung. Wiridan soalnya nak rapi, kumpul wong lah ribet. Kalau nongane terkenal alim mestinya nggih risi, tapi nggih seneng. Senenge niku sing hasud ben kompetisi. Jadi sing seneng ben niru, sing hasud ben kompetisi. Mboten kok hasud mung tok, mboten terus kompetisi. Kepengen ngalahno kula terus sinau Wahab, sinau Majmu' kan terus ngeluh ya Mbak. Jadi tapi ini cerita ya. Ini ceritanya keluarga kula. Si alim ini terus uzlah teng dhuwur gunung. Cara saniki mungkin kita Merapi. Terus diparani kalian wali sing pun senior, wali sing pun tetek cara dadi kiai wis tetek. Diwaca kan maca Quran. Cek ayat iki waca. Di antara ayat itu ada terusan kalimat wa udzu fisabili. Jadi syaratnya dadi kiai iku ya rontok wa udzu fisabili. Disakiti dalam jalanku. Nah, kowe uzlah ya ora ono sing mbuli. Dadi enak tengok-tengok awor macan, awor kethek, ya ora ono sing ngenyek. Dadi kowe ora nglakoni wa udzu napa? Bisa. Itu masih agak balelo lah, masih gak nurut sama gurunya. Tapi ketika ada wali lagi yang lebih senior bilang, kamu kesini itu berarti tarok tu umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Jika kamu tidak mau memimpin dengan madzhab ahli sunnah wal jamaah dan kamu menghindari, artinya kamu membiarkan umat dipimpin kelompok yang lain. Dan isu bisa mubtadi'ah, bisa kafirah, bisa mudillah, bisa mukhtari'ah, apa saja. Jadi dianggap keluar dari arena itu adalah membiarkan umatnya Nabi dipimpin orang-orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah. Sehingga orang-orang alim dulu, Mbah Munawir itu Indonesia belum merdeka. Tapi beliau yatasodda li ta'limil qiraati sab'i. Beliau siap tahayyuk mengajarkan qiraah napa? Sab'. Padahal wong bakasane cek mangan. Wong cek kelaparan. Begitu juga Bali Maksum, sedanten Mbah Abdul Qadir, sedanten Mbah Zainab mengajarkan ilmu. Karena sekali ini gak kita ajarkan, mereka punya kebahagiaan yang lain. Kulon buatan sombong, anak kulo pertama sholat, kulo suwon ngepot. Karena di luaran sana untuk seneng ngenteni duit di pangkat. Anak kulo ngergak pindah jos, terus ngerti nak bapaknya seneng mesti jaluk duit. Anak kulo sing umur 7 tahun. Akhirnya kulo sukani terus. Gara-gara kulo niku khawatir nak senenge piyambak itu terganggu. Jadi piyambak itu sumpun jenenge mundak jos itu sumpun. Dan itu kita jaga. Mulane riyen-riyen mulai riyen nang khataman yo mayoran. Ben nate seneng khatam. Senajan to khatame kadang nggih mboten karu-karuan. Pokoke khatam aja dites lah intine niku. Tapi ben seneng. Karena
senang terhadap kebaikan itu perlawanan terhadap senang kepada kemungkaran. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Wong kudu seneng nek kebaikan. Karena itu bentuk perlawanan terhadap senang harus lewat jalur napa maksiat. Kalau ada kitab Kasifatus Saja karangan Imam Nawawi, ada beberapa kitab termasuk karangannya Al-Mundhiri, At-Targhib wa Tarhib. Itu tentang dokumen Suhufi Ibrahim, itu wasiat terbesar itu wa alal akil kada wa kada, diantaranya itu wa ladzatun fi ghairi muharramin. Ada yang redaksi wal tidadzun fi ghairi muharramin. Cara melawan setan diantaranya kamu harus menikmati sesuatu yang tidak haram. Hidup di kota, di Kerapia itu kan berat. Di kota apa saja ada. Tapi santri-santri sewenang, bisa setor gak meluntir itu sewenang. Atau meluntir pas kiai ini serodok sehari itu sewenang. Selamat maksudnya senang ini. Kok sewenang, keliru-keliru sidik rakonangan itu. Sewenang. Khataman kok urunnya 3 juta, matur wong tuane 5 juta, sewenang. Soalnya rodok badan-badan ini sewenang. Ini ku didukung oleh agama, yang penting buatan haram. Lalu sampai tak kok bodoni wong tua kok halal Gus, kok haral. Wong tuane ridho. Jadi halal itu terlambat. Jadi kok bodoni haram, bareng ngerti wong tuane ridho. Halal. Nara ridho ya kebangetan. Duit digo anake kok gak ridho, wong tua model opo kan. Terus jadi agama ini juga harus dikawal dengan adnal halal. Sehingga ya harus ada orang yang sholatnya cepat. Bukan karena kita mensyariatkan sholat cepat. Kalau semua orang itu sholat sempurna, akan dikira syarat sahnya harus seperti itu. Tapi harus ada adnal halal, sikap paling rendah, supaya orang tahu batas minimal. Sehingga ya sudah, tumak ninahnya sujud itu biqadri subhanallah, tumak ninahnya rukuk biqadri subhanallah, piye pokoknya subhanallah. Nanti makmumnya bingung saking nopo cepet ini. Tapi punya efek positif, setan ya bingung apa godo jebule wis bar. Ibnu Abbas itu nak sholat cepat. Niku ditakoki, "Limada? Kenapa kamu cepat?" Jadi ubadiru wasa isa setan. Jadi setan cek toto aku sholatnya wis bar. Tapi ini nggak bisa ditiru. Ini cerita mawon, maksudnya ini cerita. Sampean ra cocok nggih monggo, cocok nggih ampun lakoni niki wong. Karena kula nu nggih khusuk nak salat terus ki bayangno Gus nak salat cepet mboten, kula nak salat nggih khusuk. Setidaknya ukuran saya sendiri. Kula ini cerita, terus kula wau mengkonfirmasi berkali-kali wingi ngelepas Gus Najib, Ki Najib niku Gus Hilmi dan dipersaksikan di depan orang banyak, ya tentu waris-warisnya bertanggung jawab semua termasuk Gus Hamid, Gus Masudi dan semuanya. Kula tak cerita sekedap, itu tradisi leluhur. Orang Jawa itu kalau mau nikah setengah bulan maupun 1 bulan, kok keluarganya bapaknya meninggal itu kan diakadkan di depan jenazah. Itu dulu Rasulullah SAW ketika intaqala ila rafiqil a'la, bahasa halusnya meninggal untuk Nabi itu nama intaqala ila rafiqil a'la, sudah pindah ke alam ar-rafiqil a'la. Itu pemaknaan ar-rafiqil a'la itu kita tidak pernah tahu, tapi sudah Nabi masyhur. Di antara kalimat yang terakhir beliau lafadzkan adalah Allahumma ar-rafiqal a'la. Kemudian Sayyidah Aisyah ngendikan idzan la yaqtaruna, kalau begitu Nabi gak milih kita tapi milih ar-rafiqal a'la. Ya kira-kira maknanya itu apa ya? Yes, pokoknya begitu alamnya Allah Ta'ala sana di itu. Nabi saya hitung, pernah tak hitung, wafat sekitar jam 10 siang hari Senin. Itu dimakamkan malam Rebu. Kalau kita menghitung itu berarti Senin, Selasa, Rebu. Tapi itu hitungan yang keliru. Kenapa keliru? Karena dengan menghitung seperti itu seakan-akan Nabi itu nyuwun sewu sahabat itu tidak melakukan syariatnya Rasulullah SAW, yaitu asri'u bil janazah. Janazah harus dipercepat. Tapi sahabat itu ngadepi sesuatu yang luar biasa, yaitu siapa pengganti Rasulullah. Rasulullah itu andaikan diganti Nabi Ibrahim saja itu masih kurang karena beliau Sayyidul ya, diganti Nabi Musa pun masih kurang karena Nabi ini ketua Sayyidul Anbiya. Apalagi nyuwun sewu terima diganti seorang sahabat, itu tidak gampang. Dan dalam pemilihan itu ada 3 kriteria. Kalau pernah sepuh menang Abbas, karena Abbas ini pamannya Rasulullah SAW. Abbas ini saudaranya Sayyid Abdullah. Tapi problemnya Abbas, Islamnya secara lahir terlambat, yaitu beliau Islam setelah peristiwa Badar. Berarti cara lahir Islamnya kan
Ada mantu Sayyidina Ali dan Utsman. Ada poin, berdasar poin. Kalau berdasar poin yang paling lama dari Nabi dan sudah dewasa yaitu Abu Bakrinis Siddiq. Ya secara lahir itu geger-geger, terus orang Ansor matur minna amir wa minkum amir. Ya sudah, setiap klan punya pemimpin sendiri. Geger-geger. Dan mereka ingin bahwa pergantian itu disaksikan setidaknya oleh jenazah Rasulullah SAW. Akhirnya rembuk-rembukan, terus Sayyidina Umar ini ketika ada rapat beliau datang, siapa di antara kalian yang siap memimpin komunitas masyarakat? Wa fihim Abu Bakar. Yang di antara yang kalian pimpin itu ada yang bernama Abu Bakar ini Siddiq. Mereka bilang ma'adzallah, kita tidak mungkin melakukan itu, memimpin orang yang bernama Abu Bakar Siddiq. Ya sudah, kalau kamu nggak mau dipimpin Abu Bakar ya harus mau beliau yang jadi pemimpin. Dan dulu orang masih waras sewaras-warasnya. Betul ya? Ukurannya itu unik. Kalau orang sekarang pasti menolak. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyalahu lidinina fanardo li amri dunyana. Ini Abu Bakar ketika Rasulullah masih sugeng disuruh mimpin sholat. Sholat itu luar biasa dan ibadah terbaik. Itu saja disuruh memimpin Abu Bakar. Apa meneh terima urusan dunia? Kalau ukuran itu dipakai sekarang mesti nggak mau semua. Soalnya sholatnya khusyuk tapi orang rohan, mesti kemana-mana lah. Tapi kalau dulu itu dipakai ukuran. Rasulullah itu ridho Abu Bakar menjadi pemimpin sholat. Dan sholat kayak apa? Posisinya dalam Islam imaduddin. Sholat adalah al-munajat, sholat adalah mi'raju arwahil mu'min. Luar biasa status itu saja dipimpinkan, disuruh mimpin siapa? Apa meneh terima urusan ini? Akhirnya mereka ridho semua dipimpin Abu Bakrinis kelar. Artinya kelar itu mereka ingin khilafah itu disaksikan jenazahnya Rasulullah SAW. Artinya adat-adat ketika bapak wafat masih ada jenazah beliau, ya saya dinobatkan penggantinya. Dulu ketika buyut saya Kiai Zubaidi wafat, ya putranya langsung dinobatkan. Begitu seterusnya adat-adat kiai. Jadi yang dilakukan Gus Ilmi itu sudah benar, memang adatnya diumumkan ketika belum dimakamkan. Adat-adat di Jawa, terus nikah masih di depan jenazah itu juga ada padanannya, bahwa orang-orang yang spesial ini meskipun sekarang sudah jenazah ikut menyaksikan. Ini penting kalau aturakan supaya berapapun kadarnya itu ada padanan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kalau dalam bahasa qiyas ilhaqun nazir bin nazir, yang mirip-mirip. Nah, kenapa kulo fanatik seperti itu? Karena agama ini yang miliknya Allah Ta'ala. Niku ngendikane Nabi wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub. Padahal hadad din dinullah, hadad din dinul Islam. Tapi wong bin Asobiyah niku nyebut aku ora ngarah kafir. Wong bapakku nabi, bapakku kiai. Jadi cara putu Mbah Munawir, aku mesti njaga Qur'anmu iku Qur'ane mbahku. Cara putu Mbah Zubair, aku kudu ahli fikih, wong iku fikih Mbah Zubair. Makanya ada istilah ini makhraj Mbah Munawir, makhraj Mbah Arwani. Padahal makhraj itu kan milik Rasulullah SAW. Karena mutalaqqan min afwahil masyayikh, syaikhun an syaikhin, jilan an jilin, kabirun an kabirin. Tapi dengan diistilahkan ini makhrajnya Mbah Munawir, ini makhrajnya Mbah Arwani. Keluarganya harus menjaga karena ini milik keluarga. Agama juga gitu, semua nabi nak ngendikan millata abai. Ini agama leluhur kami. Tuhan juga sama, Allah itu milik kita semua. Tapi kena donga kudu muni Rabbi, pangeran ingsun, seakan-akan kamu itu memiliki sendiri. Gak boleh pas kamu bilang Rabbi terus malaikat enak ya pangeran wong akeh aku dhewean. Gak boleh seperti itu. Kalau malaikat gitu tak akan ngaji lagi. Itu memang harus ada asobiah, ya Rabbi duh pangeran ingsun. Gak boleh malaikat mensomasi enak saja Allah itu Rabbul Alamin, gak pangeranmu tok, tidak bisa. Harus ada asobiah. Sehingga dengan merasa itu kados bapak kula nggih perasaan kula niki nerusno Qur'ane bapak, nerusno alime buyut-buyut kula. Jadi anggere ape bodho ya rada isin. Kadang kula ndek kitab saking buyut kula sing riyen termasuk gurune Mbah Saleh Darat. Niku kitab Ithaf. Niku nek dibuka langsung putung. Ngantos sak mangke. Akhirnya alhamdulillah atau tak buka, anggere tak buka ini putung. Tapi sebagai cucu yang baik saya beli Ithaf baru. Tak sinauni. Karena yang ini kita tak buka mesti putung saking lamanya.
Ya lumayan kena gue teror sidik-sidik itu. Maksudnya gue teror itu buyutmu dhisik iso maca kitab iku kowe piye. Terus akhirnya ya rontok keteror sidik-sidik akhirnya ya ngaji. Dan itu sunnah betul Pak para nabi. Terus kalau suwun semuanya begitu. Di kalangan habaib ini ada Habib Sayyidi Barakbah yang namanya diluruskan Sayyid Umar, katanya Habib Sayyidi ini kenangan sama Sayyid Umar gimana dipanggil Mas muka Sayyidi. Terus Habib Umar bilang, gurunya Habib Umar Habib, kalau kamu namanya Sayyidi saya harus manggil gimana? Beliau kan dia bingung karena beliau orang Arab, dia tuanku kan. Jadi kalau di sini nggak apa kan, nggak pati itu paham. Tapi bagi orang Arab kan, nanti kalau Habib Umar panggil ya Sayyidi, orang-orang bilang, oh itu berarti bosnya Sayyid Umar. Jadi ya para habaib ya seneng guyon ya rileks gitu. Supaya tadi faroh billah. Jadi agama ini harus dinisbatkan kepada masing-masing supaya ada asobiyah. Dulu Said Ali Zainal Abidin itu orang kadang ada pengemis itu kan agak risih ya. Tapi Said Ali Zainal Abidin itu kalau ada pengemis ngasih uang itu marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Matur nuwun jeng yo kowe sing nggawa sangu kuning akhirat. Jadi kalau ngasih orang itu dianggap apa ya? Nabung di bank akhirat. Nabi itu luar biasa cara men-set pikirannya. Pernah suatu saat Rasulullah tanya, "Ya Aisyah, sarapan jatah saya mana?" "Sudah tak kasihkan orang ya Rasul, habis." Nabi terus ngendikan, riwayat saya pakai mudzakkar ya karena rawinya sudah banyak yang mudzakkar. Wa hal laka mimalika illa ma labista fa ablaita wa akalta fa afnaita wa tasaddaqta fa abqaita. Jadi kalau kamu sedekah pada orang lain itu hakikatnya justru kamu menyimpan uang itu. Jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kalau ingin masih ya yang 1 juta itu sedekahkan, itu yang masih. Suatu saat kalau kamu boya-boya dengan yang lain ada yang 100 juta masih karena kamu sedekahkan. Wa tasaddaqta fa abqaita. Jadi hakikat sedekah itu justru mengabadikan. Nah ini dimaksud wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indah. Justru yang sudah kamu kasihkan ini yang abadi. Sehingga dengan cara pandang seperti itu sedekah itu ringan karena kayak nabung. Terus kata Imam Ghazali, trik kedua, dan kamu jangan pernah mengira bahwa yang menerima sedekah itu bi'ahwaja min hajati thawabi sedekah. Dan kamu jangan menganggap penerima sedekah itu lebih butuh kepada uang itu. Kamulah yang lebih butuh terhadap ajrus sedekah. Sehingga ketika kita memberi orang itu merasa kita ini utang jasa, karena dengan ada yang terima sedekah kita ditulis sebagai mutasaddiq, dan gara-gara itu kita nanti diberi pahala orang yang sedekah. Jadi makanya orang Jawa itu luar biasa kalau sedekah itu, tolong bib niki jenengan terima, tolong yai niki jenengan terima. Orang Jawa itu luar biasa didikan guru-guru kita. Kalau ngasih orang itu nak diterima itu matur nuwunnya bukan. Nah itu didikan yang diikhya. Jadi matur nuwun, kalau tolong niki ditampi karena dia butuh sekali terhadap ajrus sedekah atau ajrul hadiah atau apalah. Nah dengan seperti itu kita kemungkinan itu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha itu kecil. Bagaimana kita ngundat-ngundat wong kita yang untung. Nah makanya tadi saya punya saran, orang itu harus asobiah, tapi asobiah yang baik. Karena kadang Quran juga ngajari seperti itu, man amila sholihan fali nafsi. Ketika saya sedekah 1 juta diterima orang itu, hakikatnya kan saya membela diri saya sendiri, kan tidak ada hubungannya dengan orang itu kan. Yang untung kan, tapi kan orang itu bisa jajan, bisa macam-macam, itu urusannya dia. Tapi saya beruntung karena dapat sawabus sedekah. Makanya Quran cara ngajari itu, semua orang itu rata-rata egois kan, mikir dirinya sendiri. Quran mengapresiasi itu, man amila sholihan fali nafsi, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Saya ini kan termasuk kiai sering mulang dan kadang ya kesel mulang. Tapi yang greling, wah rakenaan santriku tak ulang ilmu, serasi sinau sing sinau aku cek kon mulang. Kadang-kadang ya mantep. Ini sing sinau kangelan terus kono karek tompo mateng. Kadang ya didadekno buku didol macam-macam. Kadang-kadang ya rodok mantel kadang-kadang. Tapi yang greling, nah ikhlas juga jarane gede, wis ikhlas wae lah. Jadi Quran itu ngendikan itu gampang sekali. Supaya kamu gampang ikhlas itu man amila sholihan fali nafsi, sudah lah. Kalau kamu ngamal kebaikan sebetulnya yang untung itu diri kamu, bukan orang. Dan jadi ego itu penting.
Nah, barokahnya diistilahkan makhraj Mbah Munawir, zuriyahnya makhrajnya bagus-bagus. Seperti tadi ada Gus Kholaf Muhammad baca Yasin, barokahnya diistilahkan makhraj Mbah Arwani, makhraj putra-putranya santrinya bagus-bagus. Karena ada asobiyah. Ini warisan Mbah Nawawi, warisan Mbah Limasum. Barokahnya asobiyah itu orang ingin menjaga. Sehingga di sini pentingnya istilah millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ketika Nabi Yakub tanya sama anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Padahal Allah itu kan ilahal alamin, bukan, tapi diistilahkan saya tetap menyembah Tuhanmu ya bapak saya. Dengan merasa itu kan merasa memiliki. Nah, di sini kalangan habaib juga mengistilahkan Thariqah Alawiyah, Thariqah Sadiliyah. Sebenarnya Thariqah Alawiyah itu ya ainut Thariqah al-mansubah atau al-marwiyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi supaya orang itu merasa memiliki. Terus kalau suwun nggih, kalau ngapunten sangat, memang saya tidak punya rencana mau idho, tapi kalau ini takdim kalian keluarga besar mriki matur sak wontene, terus kalau bersaksi Gus Najib itu orang baik. Kalau beberapa kali panggih, terakhir nggih panggih acara Khaul Mbah Munawir nggih kesami. Tapi beberapa kali kula sowan dan beliau kenal bapak saya karena bapak kula nggih tiyang Quran, nggih guru-gurunya sama, ketemu yang sama. Istrine bapak kula nggih ibu kula nggih putune buyute gurune bapak. Terus gurune bapak niku didonatori bapake bapak, pokoke bulet. Nah dari Gus Dar niku KKN. Karena kiai itu ya sudah saya keluarga lasem, ya masih keluarga dengan keluarga Gus Ilmi. Pokoke ngoten zuriyatan ba'duha. Karena ketika Allah cerita orang soleh itu mesti nyebut keluarga dulu. Ini tanpa ingin menyinggung yang tidak punya keluarga kiai, nanti ketemu di Nabi Adam, sudah tenang saja. Ketika Allah nyebut orang baik itu mesti nyebut keluarga dulu, karena keluarga ini tidak gampang, menjaga keluarga baik ini juga tidak gampang. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mesti disebut pertama itu asal usul min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Menyebut leluhurnya, baru wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi menyebut ini soleh barokah didikannya Ibrahim, Ismail, Ishak dan gini-gini. Baru wa mimman hadaina wajtabaina. Tapi siapa saja yang baik ya baik saja, tidak usah nunggu anaknya siapa. Tapi tetap orang baik ini disebut dulu. Kalau Gus Hamid hafal Quran karena putranya Mbak Abdul Qadir, karena putranya Mbak Munawir, putranya Mbak Abdul Rosad, putranya Mbak Hasan Basori. Terus disebut bukan karena tafakhur bil ansab boten. Bukan kadang-kadang menghasut ribet nak diterang. Itu padune bangga mbek nasabe itu ndak ada urusan begitu. Menjaga anak soleh itu juga ndak gampang, sehingga Allah menghormati. Sehingga ketika ada seorang hulam yang punya kanzun min kunuzid dzahab, itu dibela-bela Nabi Khidir, alasannya wa kana abuhuma sholihan, diregani. Makanya kenapa kita mencintai habaib, karena meregani Kanjeng Nabi. Semua orang itu mesti disebut duriannya dulu. Itu semua misalnya kul amanna billah terus wa maunzil terus wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat. Itu disebut. Sehingga kalau kita ini setiap Allah cerita orang baik itu mesti nyebut asal usulnya dulu sebagai bentuk penghormatan, kayak tadi yang masyhur ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna. Karena Nabi Nuh ini berhasil mensterilkan kekafiran. Iya kan, setelah Nabi Adam ngosong bulat banyak. Ketika peristiwa Nuh semuanya orang itu mati kecuali orang 80 yang ikut. Jadi generasi kita ini sebetulnya sudah istilahnya nggak Bani Adam lagi, sebetulnya zuriyataman hamalna man. Makanya istilah kita ini dua kali disebut Quran, kadang disebut ya Bani Adam, kadang disebut zuriyataman hamalna man. Karena fase kedua ini kita sudah dengan atas nama zuriyataman hamalna man, dan itu steril, sudah nggak ada yang min auladil kufar. Makanya disebut min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna man. Disebut lagi wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Israil nama lain dari Nabi Yakub. Buatan Israel sing sakniki boten menapa. Terus wa mimman hadaina wajtabaina. Terus kita cerita nasab itu bukan tafakhur, tabahi yang mentahkir, menghina nasab lain itu boten. Ngergani leluhur. Ya, apa ngergani wong lain wis ribet golek donya dagang, anake kene diulang Quran.
bareng kira asap ameh mati sana kene diulang kira anu sabah. Kadang yang mangkel kalau riyen diulang sabah niku kalian bapak diwarai yo kadang mangkel gopo tapi saiki jebule penting itu terus jadi alim lumayan ana sing hormati ana sing nyucup lumayan tapi maksudnya dhisik ku iso gopo tapi gara-gara tadi tapi misalnya orang tua kita terus gak gelem ngajari sedimbarno cul-culan mungkin kita sudah jadi ya segitulah sudah gak usah dijelaskan gitu. Nah, gara-gara itu orang tua kita ini diregani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa kana abuhuma sholih itu dihormati. Itu dalam kitab Sayyid Muhammad diterangkan pada itu Abu Sabek mbah ketujuh. Lu ya coba efek dari Mbah Munawir itu cucu keempat kelima masih dihormati. Efek dari Mbah Hasyim juga gitu. Apalagi Rasulullah SAW duriannya sampai kapanpun kita hormati. Makanya diantara ciri khas mazhab Ahlussunnah itu wa nuhibbu ahlal bait wa nukrimu ahlal bait wa nukrimu jami'as sahabah wa nukrimul masyayikh wa nukrimu semuanya, menghormati para guru para. Jadi ingat ya, saya mohon teman-teman yang baca Quran itu entah berapa kadarnya diangen-angen. Ternyata kita pernah disebut dua kali. Pertama ya Bani Adam, tapi setelah itu habis. Yang masih hanya sama Nina yang ikut hamalna ma'an. Makanya wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, itu maknanya zamanat tufan. Apa zamanat tufan? Ketika zamanat tufan semuanya habis kecuali orang 80 yang ikut perahu Nabi Nuh. Makanya disebut di surat Isra kita ini disebut dzurriyyataman hamalna ma'an. Dan tadi wa mimman hamalna ma'an, terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila, terus wa mimman hadaina wajtabaina. Terus kula suwun apa nggih penghormatan pada Gus Najib nggih jenengan dongakno anak putu sedanten santri sedanten niru jejak-jejak menapa para beliau wattaba'tu napa wattaba'tu lan anut sapa ingsun millata abai ing tradisine leluhur-leluhur ingsun. Ya kudu ana anute, kiai ini hafal Quran ya hafal, kiai ini lanyah ya melok lanyah, ana urung iso iku ya kiai ini rokok ya ora roh lah. Jadi cara kaidah fikih malah yudroku kullu la yudroku kullu. Nek ora iso anut sing berat-berat ya anut sing ringan-ringan. Tapi niku katuse mboten rokok contone. Tapi kula namung critani madzhabe Mbah Mun. Kiai iku kudu ana sing nyontoni adnal halak. Mbah Mun nyontokno dirinya sendiri. Aku nak salat ku akhir. Baru kayak Mbah Mun salat akhir, orang tahu bahwa setengah telu itu jauh oleh salat duhur. Andai kan semua orang sholat awal waktu, nanti era entah cucu kita nganggep waktu sholat yo awal tok, tengah oleh nguri. Nah, baru kayak kiai sholat akhir. Akhirnya wong ngerti yo batas akhirnya ngono. Ya sanate jelas. Kalau nak sholat ya cepet, ben wong roh nak sholat tuh ora kudu ngene iku. Sing suwi ora kudu ngene iku, cepet yo oleh. Lah misalnya suwi kabeh akan dikira syarat saya sholat iku suwi, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya ini cerita betul sampean lebok hati. Ini cerita ilmiah, terus monggo nak boten cocok ke monggo, mungkin ketemu pangeran sing bener sinten. Boten apa-apa, memang ukuran pendapat itu gitu. Hadza madzhabun al-qawahabi. Ini madhab yang saya siap ketemu Allah Subhanahu. Kalau terakhir kalau badai cerita itu juga pernah dipraktekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rien niku Jabir niku sholat tuh betul jubah, betul peci, betul imam. Niku dicoplok kabeh. Terus sholat sarongan akidan torofaihi ala atiki. Jadi sarung sitok niku dicacuk. Baru kabeh tabiin kaget. Wong sholat kok sarung sitok ditalekno teng napa? Gulu. Ini dicoplok, ketune gitu dicoplok. Akhirnya tabiin do umzuru ila sahibi Rasulullah itu piye sahabatnya Nabi sholat model ini. Tapi kata Jabir, saya pernah menyaksikan Rasulullah sholat seperti ini, multahifan biizari akidan bina torofaihi ala atiki. Tapi barokahnya itu orang tahu batas aurat minimal. Andai kan semua orang mulai dulu sholat pakai hem, pakai jubah, maka orang akan mengira syarat sahnya sholat harus seperti itu. Akhirnya wong sing lagi ning sawah celananan seprapat, gak gawa kaos, gak iso sholat. Tapi baru kayak itu akhirnya wong ning sawah
Bercelananan seperapat misore dengkul udah lira ketok wis salat. Ning galeng wis muga tampa pangeran mergo. Itu barokahnya pernah dipraktekkan Jabir, yaitu akhirnya ditemukan aurat itu batasnya mana? Mabena surah ilar. Andekan mulai dulu nggak ada sholat seperti itu, tidak diketahui batas minimal aurat. Nah, barokahnya sholat akhir kayak Mbah Mun itu diketahui, oh akhir waktu itu begitu. Nah, ada batas akhir. Nah, Dewi Mbah Mun aku yang ngerti hadis awal waktu fadluwah, nak tengahan rahmatullah, buri afwah. Yo ngerti, wong aku kiai kurang ngerti jare. Tapi yo wis giling-gilingan, sholat itu ora kudu ning apa. Terus di murid atus kula ya sanad sing gampang-gampang mawon. Terus di penggemar kok jenengan wis padha ae lah. Dadi soalnya iki cerita rileks guys, soalnya mungkin kis danten muyasar guys, pokoke ala inna auliya wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mugi-mugi Gus Najib angsal busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ngoten mawon ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah simak bersama-sama penjelasan bersama Kiai Haji Ahmad Ba'den Rusalim atau Gus Bahah. Beliau menyampaikan bahwa sulit untuk mengharamkan rokok, dan beliau sampai tidak berani mengharamkan rokok karena banyak alasan-alasan tertentu. Terima kasih, semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Kita semuanya bisa belajar, kita ngaji bareng kolek ilmu, dan semoga kita semuanya dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bila mana ada salah kata, kami segenap admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.